Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Tarik dengan NIM 23142. Saya Haris Putra Junaidi dengan NIM 23003. Saya Danendra Mahardika dengan NIM 23086. Saya Muhammad Jafir Akmal Hadi dengan NIM 23192. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bagaimana algoritma K-nearest neighbor atau KNN dan naive Bayes bekerja. KNN, apa sih KNN itu? KNN adalah algoritma machine learning yang termasuk dalam kategori supervised learning dan digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. KNN bekerja dengan prinsip dasar bahwa suatu data baru akan diklasifikasikan berdasarkan kedekatannya dengan data lain yang sudah ada di dalam dataset, yaitu dengan mencari sejumlah tetangga terdekat yang ditentukan oleh nilai K menggunakan metode pengukuran jarak seperti Euclidean distance. Setelah data-data terdekat ditemukan, maka kelas yang paling sering muncul di antara mereka akan menjadi prediksi kelas untuk data baru tersebut. Karena KNN tidak membentuk model secara eksplisit dari proses pelatihan atau lazy learning, maka semua perhitungan dilakukan saat proses prediksi, yang menjadikan algoritma ini sederhana namun cukup lambat ketika berhadapan dengan dataset yang besar. Kelebihannya adalah mudah dipahami dan diimplementasikan, tetapi memiliki kelemahan dalam efisiensi serta sensitivitas terhadap skala data dan fitur yang tidak relevan. Yang kedua yaitu naive Bayes. Apa sih naive Bayes itu? Naive Bayes adalah algoritma supervised learning berbasis probabilistik yang menggunakan teorema Bayes untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kemungkinan atau peluang kemunculan suatu fitur dalam setiap kelas yang tersedia. Dinamakan naive karena algoritma ini secara sederhana mengasumsikan bahwa semua fitur saling independen. Padahal dalam banyak kasus fitur-fitur seringkali saling berkaitan. Dengan menghitung probabilitas setiap fitur untuk tiap kelas dan menggabungkannya, naive Bayes dapat memperkirakan kelas mana yang paling mungkin untuk suatu data tertentu. Meskipun asumsi independensi tersebut sering tidak realistis, algoritma ini terbukti sangat efektif, khususnya dalam kasus klasifikasi teks seperti deteksi spam atau analisis sentimen. Keunggulannya terletak pada kecepatan, efisiensi, dan kemampuannya bekerja dengan baik pada dataset besar. Namun kelemahannya adalah hasil yang kurang akurat jika fitur-fitur sangat bergantung satu sama lain, atau jika terdapat fitur yang tidak pernah muncul pada data pelatihan. Bagaimana sih cara KNN bekerja? Simak berikut ini. Bayangkan Anda baru pindah ke sebuah lingkungan. Anda ingin tahu kira-kira dengan kelompok warga mana Anda akan cocok bergaul. Apa yang biasanya Anda lakukan? Tentu saja Anda akan melihat tetangga-tetangga terdekat Anda kan? Bagaimana perilaku mereka? Apa hobi mereka? Nah, KNN bekerja dengan prinsip yang sangat mirip. KNN menentukan kelas dari sebuah data baru berdasarkan mayoritas suara dari tetangga-tetangga terdekatnya. Huruf K dalam KNN merujuk pada jumlah tetangga terdekat yang kita pertimbangkan. Jadi, jika K sama dengan 3, kita akan melihat 3 tetangga terdekat. Jika K5, kita lihat 5 tetangga terdekat dan seterusnya. Oke, kita bicara soal tetangga terdekat. Bagaimana cara menghitung jarak ke tetangga terdekat? Ada berbagai cara untuk menghitung jarak, seperti Manhattan distance, Euclidean distance, dan Minkowski distance. Setelah jarak dihitung, kemudian kita akan mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk menentukan kelompok berdasarkan label mayoritas pada K, di sini kita akan menggunakan contoh K-nya, yaitu 5. Dapat dilihat dari 5 tetangga terdekat, 3 adalah rumah berwarna kuning dan 2 rumah berwarna biru. Karena mayoritas tetangga terdekatnya adalah rumah kuning, figur orang tersebut akan kita klasifikasikan sebagai kategori kelompok rumah kuning. Itulah cara KNN bekerja. Lalu bagaimana cara naive Bayes bekerja? Mari kita simak dengan baik. Bayangkan, Anda telah merencanakan piknik bersama keluarga. Namun,
di pagi hari Anda melihat cuaca tampak berawan. Anda pun mulai bertanya-tanya, apakah akan turun hujan hari ini? Haruskah piknik ini ditunda? Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan pendekatan probabilistik yang disebut algoritma naive Bayes. Dari data yang tersedia, kita memiliki informasi sebagai berikut. Peluang terjadinya hujan pada hari tertentu adalah 15% atau 0,15. Peluang cuaca berawan di pagi hari adalah 25% atau 0,25. Dan pada hari-hari ketika turun hujan, peluang bahwa cuaca berawan di pagi harinya adalah 80% atau 0,80. Pertanyaannya sekarang adalah, jika pagi ini cuaca berawan, berapa besar kemungkinan akan turun hujan? Secara statistik, kita ingin menghitung probabilitas peluang hujan jika diketahui bahwa cuaca berawan. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus teorema Bayes, yaitu sekarang kita substitusikan data yang sudah kita miliki ke dalam rumus. Peluang cuaca berawan jika hujan adalah 0,80. Peluang terjadinya hujan adalah 0,15. Peluang cuaca berawan adalah 0,25. Hasilnya adalah 0,48 atau 48%. Artinya, jika pagi ini cuaca berawan, maka peluang terjadinya hujan hari ini adalah 48%. Dengan peluang kurang dari 50%, Anda mungkin tidak perlu menunda piknik, atau setidaknya bersiap dengan jas hujan dan payung. Itulah penjelasan mengenai cara kerja algoritma KNN dan naive Bayes dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.